satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Henugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang genetik ya. Jadi saya mau ngajak teman-teman semua, terutama yang pemula, untuk lebih mengenal genetik agar supaya dalam beternak nanti kurang lebih kita memiliki standar atau memiliki ilmu pengetahuan tentang genetik, sehingga hasil ternaknya nanti tidak jelek-jelek amat lah, tidak rusak-rusak amat. Jadi tidak membuang waktu, tidak membuang materi atau modal, juga tidak membuang tenaga dengan sia-sia ya. Walaupun sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjelaskan tentang ilmu-ilmu genetik, karena saya bukan lulusan fakultas tinggi yang sangat tahu tentang genetik-genetik, bukan juga ilmuwan, bukan juga pekerja di lab ya. Tetapi saya sedikit tahu dan sedikit paham karena saya sempat belajar membaca buku-buku, artikel-artikel, juga belajar kepada senior-senior peternak ayam aduan yang saya tanyai. Nah teman-teman, di dalam dunia beternak ayam aduan atau ayam hobi, kita tidak hanya harus dituntut untuk mencari materi-materi breeding atau indukan-indukan yang berkualitas ya, tetapi kita paling tidak harus sedikit tahu tentang genetik. Bagaimana cara crossbreeding atau mengawin silangkan, bagaimana cara menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas dari materi-materi yang kita gunakan, itu kita sedikitnya harus tahu tentang genetik. Nah, paling tidak kita harus tahu 4 hal mengenai genetik teman-teman, yaitu genotip ya, yang kedua fenotip, yang ketiga resesif, dan yang keempat dominan. Jadi kita harus tahu 4 hal ini ya. Genotip itu apa sih? Genotip adalah sifat-sifat yang diturunkan dari materi sebelumnya ya, yang tidak bisa dilihat tapi bisa diamati. Contohnya pola main ayam atau teknik ayamnya, pukulan ayamnya, akurasi pukul ayamnya, mentalitas ayamnya, dan lain-lain. Itu contohnya, tidak bisa dilihat tapi bisa diamati. Itu genotip. Kalau fenotip itu adalah ciri fisik yang diturunkan dari materi sebelumnya. Ya, ciri fisik ini bisa dilihat teman-teman. Contohnya postur tubuh, warna bulu, bentuk organ-organ, mungkin bentuk paruh, bentuk kepala, bentuk kaki, bentuk paha, bentuk bulu ekor, dan lain-lain. Ciri fisik yang bisa dilihat ya, itu fenotip. Lalu resesif ya. Resesif ini adalah sifat yang selalu tertutupi oleh sifat-sifat dominan. Ya, kalau dominan sendiri ya sifat yang selalu mendominasi ya, selalu bisa mendominasi. Nah, kita harus tahu 4 hal ini paling tidak teman-teman ya, 4 hal ini. Jadi kita harus tahu apa itu namanya genotip dominan, apa itu namanya genotip resesif ya, apa itu fenotip dominan, apa itu fenotip resesif. Kita itu harus tahu teman-teman ya. Paling tidak kita harus tahu itu ketika kita mau menjadi peternak yang menginginkan kesuksesan, menginginkan hasil ternakan kita nanti berhasil. Kita harus tahu itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mungkin beranggapan, halah mau ternak kok ribet-ribet amat harus tahu gen ini gen itu, alah hoax. Itu pembodohan. Ya enggak toh teman-teman. Enggak. Kita belajar ini kita juga nanti dapat manfaatnya teman-teman. Dapat manfaatnya terutama pada saat mengawin silangkan ayam. Ya, jadi kita harus tahu tentang paling tidak 4 hal yang tadi saya paparkan. Genotip yang memiliki sifat dominan dan genotip yang memiliki sifat resesif.
ataupun fenotip yang memiliki sifat dominan dan fenotip yang memiliki sifat resesif. Kita harus tahu keempat hal itu, teman-teman. Ya, karena gini, banyak sekali statement teman-teman ya yang bilang jika beternak, hal yang paling penting adalah mencari indukan yang berkualitas. Yang paling penting itu indukannya, biangnya. Karena nanti keturunannya itu persentase genetik dari biangnya itu lebih besar. Banyak statement seperti itu ya. Iya, memang betul. Dengan catatan biang tersebut atau indukan tersebut memiliki genotip yang dominan. Ya, dengan catatan. Jadi ketika biang tersebut memiliki genotip yang dominan, teman-teman ya, ketika nanti dipasangkan dengan pejantan, entah itu mau genotip dominan atau resesif pejantannya ya, nanti anak-anaknya kemungkinan akan ngikut banyak ke betinanya. Sifat-sifatnya dari mulai pola main ayamnya, pola pukul ayamnya, mentalitas ayamnya itu ngikut ke biangnya. Kalau biang ini memiliki genotip dominan ya. Jika biang ini memiliki genotip dominan nanti dipasangkan dengan pejantan yang memiliki genotip resesif, maka genetik dari pejantan ini tidak akan menurun ke anaknya. Tidak akan menurun. Jadi nanti sifat-sifat anaknya ya, sifat-sifat anaknya itu akan dominan mengikuti sifat-sifat betinanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pejantan ini memiliki genotip dominan juga, jadi pejantannya memiliki genotip dominan, betinanya memiliki genotip dominan, maka ini bisa padu, teman-teman. Jadi bisa saling melengkapi antara dua genetik ini yang memiliki genotip dominan. Ya, tetapi teman-teman ya, jika biang ini memiliki genotip yang resesif ya, jika genotip biang ini memiliki genotip yang resesif, ini biang ini tidak akan pernah menurunkan sifat-sifat ke anaknya. Apalagi jika ketemu dengan pejantan yang gen dominan. Kalau pejantannya ini memiliki genotip yang dominan, teman-teman ya, nanti jika dipasangkan dengan biang yang memiliki genotip resesif ini ya, dia anak-anaknya nanti akan mengikuti, akan mendapatkan sifat-sifat dari paceknya atau pejantannya. Jadi sifat-sifat dari indukannya ini tidak menurun ke anaknya. Tidak menurun. Berarti statement tersebut menurut saya benar, tetapi kurang lengkap. Statement yang lengkap adalah kunci peternak yang sukses paling tidak memiliki satu materi yang memiliki genotip dominan dan berasal dari keturunan ayam yang berkualitas. Tuh. Itu menurut saya baru benar ya. Terus ada lagi yang ngomong gini, wong ternak itu paling gampang itu menggunakan biang cetak. Biang cetak gimana? Biang cetak kalau nanti menurunkan anak-anaknya, nanti anaknya itu akan ngikut ke paceknya, jadi akan mirip-mirip sama paceknya, begitu ya. Nah, itu kalau anggapan orang yang mungkin belum mengetahui tentang genetik. Nah, sebetulnya apa sih biang cetak itu? Biang cetak itu adalah biang yang memiliki genotip resesif, teman-teman. Ya, biang yang memiliki genotip resesif. Sehingga ketika dikawinkan dengan pejantan ya, yang mungkin memiliki genotip dominan ya, nanti anak-anaknya memang akan mengikuti genotip pejantannya, paceknya. Jadi anaknya nanti akan mengikuti genetik dari pejantannya. Kalau ini genotipnya dominan, kalau pejantannya itu genotipnya dominan. Ya, benar, memang benar. Tetapi kalau pejantannya ini memiliki genotip yang resesif sama dengan biangnya ini, ya, biangnya ini memiliki genotip resesif, paceknya juga memiliki genotip resesif, nanti anaknya itu akan ndak karuan. Jadi nanti anaknya itu entah keturunannya mau campur aduk atau ngikut kakek nenek apa, ndak tahu, berantakan. Berantakan. Ya, makanya
saya selalu menggembor-gemborkan ya, selalu berkoar-koar bahwasanya ternak itu harus menggunakan materi yang memiliki genotip dominan, walaupun cuma salah satu ya. Lebih bagus lagi ketika menggunakan pajak yang memiliki genotip dominan dan biang yang memiliki genotip dominan dan memiliki satu karakter. Contohnya, pejantan ini memiliki genotip dominan, karakternya lock Bracot ya. Biang ini memiliki genotip dominan, karakternya lock Bracot ya. Nanti ini dikawinkan, anak-anaknya pasti nanti lock Bracot semuanya ya, semuanya. Ketika nanti mungkin ada satu atau dua yang tidak lock Bracot, mungkin itu adalah kecacatan fisiknya yang mempengaruhi, atau mungkin dari cara pembesarannya yang berpengaruh. Kalau dari genetik nggak mungkin jelek kalau dari dua keturunan ini. Cuman ya namanya kehidupan ya, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi kita juga harus maklum ya, harus maklum. Tetapi potensi ini lebih berpeluang besar untuk menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas, teman-teman. Ya, akan berpotensi. Makanya saya selalu menggembor-gemborkan bahwasanya teman-teman itu harus cari materi breeding atau materi ternak yang memiliki genotip dominan. Kebanyakan dari teman-teman kita sesama sehobi, mereka hanya fokus pada fenotip. Itu yang salah. Mas Yuda, ya, biasanya kalau ada peternak ya yang memiliki pejantan, contoh ya, pejantan warna hitam pekat, ulesnya hitam pekat, posturnya ideal, oke, segala macam. Ketika nanti anaknya itu memiliki ules bulu yang sama persis seperti pejantannya, mungkin ciri dari kepalanya, bentuk kepalanya sama persis seperti pejantannya, bentuk kakinya, postur badannya, bulunya sama persis seperti pejantannya, peternak itu udah seneng banget. Padahal genotipnya belum tentu, sifat-sifatnya belum tentu sama dengan pajaknya. Ya, kalau cuma fenotip doang yang diturunkan itu hal yang mudah menurut saya. Tetapi kalau menurunkan genotip dari suatu individu itu yang susah. Ya, walaupun nanti anaknya mirip seperti pajaknya, ya, mirip, belum tentu pola main, mentalitas, power pukul dan lain-lainnya itu sama seperti pajaknya. Belum tentu, karena itu hanya fenotip yang menurun. Ya, paling tidak jika kita beternak itu genotipnya itu menurun ke anaknya. Ya, paling tidak itu. Jadi sifat-sifat karakter dari mungkin teknik-teknik, pola main, pukulan, akurasi dan lain-lain, paling tidak itu yang harus menurun ke anak-anaknya. Bagus lagi ketika teman-teman semua bisa berhasil menurunkan genotip yang dominan ya dan fenotip yang dominan ke anak-anaknya. Itu hebatnya Paul. Jadi bisa menduplikat ya, bisa menduplikat atau dengan kata lain bisa memfotokopi, bisa mengkopi produk sebelumnya. Itu hal yang luar biasa. Jarang sekali ada peternak yang bisa. Ya, jarang sekali. Tetapi kalau menurunkan genetik dari pejantannya ke anaknya itu banyak peternak yang bisa, dan biasanya peternak-peternak yang menggunakan ilmu-ilmu seperti itu ya, biang-biang yang memiliki genotip dominan itu tidak dijual. Makanya dari zaman dulu-dulu banyak sekali peternak-peternak yang nggak jual ayam betinanya. Karena ya salah satu tadi itu alasannya. Betinanya itu memiliki genotip yang dominan. Jadi ketika nanti betina tersebut keluar dari kandang, dari farm, nanti bisa di sekitaran itu menyebar genetik ayam kita yang sudah kita bentuk, sudah kita proses sejak lama, udah berhasil, kok malah orang-orang tinggal pakai doang.
ya kita nggak bisa berlapang dada kan gitu. Jadi oh ini capek-capek bikin ya harus saya yang produksi, harus saya. Yang lain itu harus beli ke saya, beli produk ke saya, jangan ciptain sendiri. Nah, kalau orang zaman gitu kan memang agak egois ya, agak egois karena di zaman dulu-dulu itu ilmu-ilmu seperti ini itu belum bisa dipelajari secara umum. Kalau zaman sekarang ini mudah ya, di zaman digital seperti sekarang ini mudah, seperti kalian teman-teman yang pemula mendapatkan pengalaman-pengalaman salah satunya dari saya atau dari teman-teman yang lain tanpa mahar sama sekali, hanya modal kuota. Kadang juga kuota itu minta sama temennya tethering atau pakai wifi tetangga, kan gratis ilmunya ya. Jadi seperti itu. Di dalam video ini ada beberapa ulasan yang penting, contohnya mengenai biang cetak tersebut ya. Biang cetak itu tadi kenapa bisa dibilang cetak itu seperti apa tadi udah saya jelaskan ya. Jadi biang cetak itu sebetulnya adalah biang yang memiliki genotip resesif. Jadi biang cetak tersebut tidak menurunkan genetik apapun ke anak-anaknya. Kalau biang cetak tersebut ketemu dengan pajak dominan, kemungkinan anaknya nanti ya akan banyak mengikuti pajaknya. Kalau memang pajaknya berkualitas ya, itu bisa dipakai. Nah, kalau statement yang satunya lagi bahwasanya ternak itu harus menggunakan biang yang bagus karena keturunan persentasenya itu paling besar ada di biang. Betul memang, asalkan biangnya itu memiliki genotip dominan. Gitu ya. Kalau biangnya memiliki genotip resesif, persentase keturunannya nanti tidak akan ikut ke biang. Begitu ya. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada kesalahan-kesalahan penyampaian ya. Karena memang bukan kapasitas saya untuk membahas tentang genetik. Saya ini bukan ilmuwan, saya ini bukan lulusan fakultas tinggi, saya bukan juga pekerja laboratorium, dan lain-lain. Saya hanya peternak desa pinggiran biasa yang mencoba untuk sedikit satu tingkat lebih baik agar supaya bisa setara dengan peternak-peternak besar yang memiliki modal luar biasa. Dan keinginan saya dengan keterbatasan dari finansial saya ini bisa menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas yang bisa bersaing dengan farm-farm besar. Itu harapan saya. Cukup sekian dari saya, Yuda Herugroho. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.